Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang pembagian polinomial menggunakan bersusun dan Horner biasa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang metode Horner dan Horner-Kino. Seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan antara Horner biasa dan Horner-Kino? Jadi Horner biasa itu dia punya syarat, tapi kalau Horner-Kino itu tidak punya syarat. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan cara bersusun, semuanya itu bisa diselesaikan. Tapi karena Horner itu untuk mempermudah, jadi kita akan mempelajarinya. Tapi untuk kedepannya, kalian bisa memilih mana saja yang kalian gunakan, itu terserah kalian. Nah, metode Horner yang kali ini digunakan untuk pembagian polinomial oleh polinomial berderajat 2. Kalau polinomial berderajat 2 dengan bersusun atau cara bersusun itu kan biasa ya, langsung aja bisa gitu. Nah, kalau Horner ini, kalau yang Horner biasa itu dia harus syaratnya itu pembaginya itu harus bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, kita bisa menggunakan alternatif Horner-Kino kayak gitu. Nah, sekarang kita punya soal yaitu 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi x ditambah 6 dibagi oleh x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Dengan metode Horner biasa, syarat yang pertama adalah pembaginya harus difaktorkan. Kita cek dulu memfaktorkan pembagi langkah yang pertama. Apakah benar-benar bisa difaktorkan? Seperti itu ya. Nah, teman-teman harus ingat ini cara memfaktorkannya ada X. Di sini juga difaktorkan. Kemungkinan kan 8 sama 1, 4 sama 2 seperti itu ya. Nah, kita coba yang punya selisihnya 2 itu adalah 4 sama 2. Terus di sini dia itu kan negatif. Kalau negatif kan berarti perkalian negatif positif hanya itu ya, atau positif negatif kebalikannya. Nah, kita coba untuk min dan di sini positif. Sehingga di sini ada X dikurangi 4 dikali dengan X dikurangi 2. Kita ngeceknya bisa dengan seperti ini. Min 4X yang di sana 2X. Kita jumlahkan. Oh, hasilnya adalah min 2X. Min 2X ini sama dengan yang ada di tengah ini. Sehingga itu yang kita pakai. Jadi ini pemfaktorannya udah aman. Seperti itu. Nah, langkah yang kedua adalah dengan perhitungan Horner 2 step. Jadi yang pertama ada X dikurangi 4 sama dengan 0, maka X di sini adalah nilainya 4. Kita taruh di sini 4. Yang kedua ada X ditambah 2, sehingga X-nya itu adalah min 2. Di sini adalah min 2. Nah, terus kita taruh koefisien-koefisiennya dulu, yaitu X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X1, dan X0. X0 itu sama aja kayak konstanta ya. X pangkat 1 itu X. Nah, pangkatnya itu tidak terlihat seperti itu. Nah, kita masukkan di sini ada 2, negatif 3, 4, min 1 sama 6. Bu, kalau misalnya di sana nggak ada salah satunya, misalnya di sini tidak ada koefisien dari X pangkat 2-nya. Di sana juga tidak ada X pangkat 2. Bukan berarti ini harus dihilangkan langsung dari X pangkat 3 ke X pangkat 1, tapi melainkan di sini harus ada 0 karena koefisien dari X kuadrat itu 0. Seperti itu ya. Itu contoh aja. Nah, terus caranya gimana? Ini diturunkan di 2, nah gitu kan? 2 dikali 4, nah ini kan kesana perkalian ya, seperti kemarin udah dicontohkan. 2 kali 4, 8, ini semua dijumlahkan, dan seterusnya sampai kita mendapatkan sisa 3, 8, 6. Ini sisa yang pertama. Terus kita akan mengolahnya yang ada di sini. Tadi kita sudah punya min 2 ya, dari mana? Dari X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Ini min 2, ini nggak kelihatan aja. Min 2. Nah, kita itu menurunkan seperti itu, proses seperti biasa. Ini ada, ini 1 ya. Terus ini 22, ini sampai akhirnya 51. Ini sisa yang kedua. Nah, langkah ketiga adalah hasil baginya itu seperti ini. Nah, Bu, kalau sisanya 2 gimana? Kalau sisanya 2, maka sisa yang kedua ini dikali dengan pembagi yang pertama. Atau 51 dikali dengan X min 4 ditambah dengan sisa yang pertamanya. Sehingga dapatkan sisanya seperti ini. Oh iya, untuk hasil baginya,
Karena kita tahu bahwa X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 2 itu hasilnya adalah X pangkat 2, maka ini berawal dari X pangkat 2. Atau logikanya, karena itu dibagi 2 kali, maka turunnya 2, kayak gitu. Nah, sekarang yang masuk ke Horner-Kino. Horner-Kino itu kita tahu pembaginya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Maka yang langkah pertama itu kita menentukan negatif C bagi A dan negatif B dibagi A. Untuk di sini pembaginya adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8, sehingga nilai dari min C per A itu sama dengan negatif dalam kurung negatif 8 dibagi 1, sehingga nilainya 8, dan min B per A itu min 2 bagi 1 sama dengan 2. Untuk perhitungannya sendiri, masih sama seperti Horner biasa, kita menentukan koefisiennya dulu dari X pangkat 4, X pangkat 3, turun sampai X pangkat 0, 2, min 3, 4, min 1, 6. Nah, di sini yang depan, yang atas itu adalah min C per A, yang bawah itu min B per A. Setelah itu kita kasih tanda bintang, 2 ke bawah, 2 ke kanan, dan 1 di pojok sini. Itu. Terus gimana sih caranya? Masih sama seperti biasa, ini tinggal diturunkan, menghasilkan 2. Nah, coba perhatikan di sini ada 2 kali pengalian, di mana ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna oranye. Nah, akan Ibu jelaskan dulu. Untuk 2 ini dikalikan dengan 2 yang warna hijau menghasilkan 4 di sini. Oke. Terus yang warna oranye 2 dikali dengan 8 menghasilkan 16, ditaruhnya di sini. Biasanya rata-rata salahnya itu cuman ini ke sini, ini kali ini sama dengan ini kali ini sama dengan ini, kayak gitu. Itu yang salah. Yang benar adalah sesuai warna yang Ibu berikan ini. Nah, terus ini dijumlahkan, hasilnya kan 1. 1 dikali 2 menghasilkan 2, 1 dikali 8 menghasilkan 8 di sini. Terus habis itu ini dijumlahkan, ini juga dijumlahkan, menghasilkan 22. 22 dikali 2 hasilnya 44. 22 dikali 8 hasilnya 178. Nah, kita jumlahkan dulu juga. Karena dia dibaginya dengan X kuadrat, maka di sini juga punya sisa 2, yaitu 51 dan 182. Nah, di sini koefisiennya dari yang tadinya X pangkat 4 turun jadi X pangkat 2, sehingga menghasilkan 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 22. Sisanya itu adalah sisa 1X ditambah sisa 2. Atau yang depan sini X ditambah yang belakang, kayak gitu. Jadinya 51X ditambah 168. Coba kita lihat, oh ternyata hasilnya sama, baik menggunakan Horner biasa maupun Horner-Kino. Tapi yang perlu diingat, kalau Horner biasa itu punya syarat, kalau Horner-Kino itu tidak punya syarat. Jadi kelemahan dari Horner biasa untuk pembagian polinomial oleh polinomial berderajat 2, itu dia harus difaktorkan, atau pembaginya itu harus bisa difaktorkan. Sedangkan Horner-Kino tidak. Tapi untuk perhitungannya mungkin harus lebih jeli. Seperti itu ya teman-teman. Untuk latihan soalnya ada di modul, dan yang pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang teorema sisa dan teorema faktor. Silahkan kalian bisa pelajari secara mandiri agar mempermudah kalian dalam mempelajari ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.